Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Tema khotbah kali ini adalah indahnya hidup dalam hadirat Allah. Hadirat Allah secara sederhana berarti kehadiran Allah. Di mana Allah hadir, itulah hadirat Allah. Cara Allah hadir tidak selalu sama. Kepada Yakub, Allah hadir dalam mimpi. Kepada Musa, Allah hadir lewat semak belukar yang terbakar. Saat bangsa Israel berjalan di padang pasir, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api. Manusia pada umumnya takut akan hadirat Allah. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang tidak takut akan hadirat Allah. Orang Israel menyebutnya Resaim, artinya orang fasik atau orang jahat. Kitab Pengkhotbah menunjukkan kepada kita ternyata hidup dalam hadirat Allah itu indah. Nah, bagaimana keindahannya? Semuanya itu akan diulas tuntas dalam khotbah kali ini, berpijak dari Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami sangat percaya Roh Kudus akan menolong kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap kita telah membaca Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Dan melalui kesempatan ini saya akan membacakan dua ayat bagi kita, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara sekalian, penulis kitab Pengkhotbah dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 menyebut dirinya anak Daud, raja di Yerusalem. Karena itu banyak orang berpandangan bahwa penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya itu. Nah, dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17, pengkhotbah mengatakan bahwa dia menaruh perhatian terhadap segala perbuatan manusia. Dan setelah dia amati, dia perhatikan, ternyata kehidupan manusia itu paradoksal. Artinya kehidupan manusia itu berjalan tidak seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat. Pertama, ayat 9. Dalam ayat 9 disebutkan ada orang yang menguasai orang lain hingga celaka. Menguasai berarti memerintah, bahkan memperbudak orang lain demi kepentingannya. Nah, bukankah ini sebuah kehidupan yang menyenangkan? Diri kita dimanjakan dengan kehidupan yang semacam ini. Pekerjaan yang berat ada yang mengerjakannya. Kita ibarat tuan dan orang lain hamba. Orang lain mengikuti apa yang kita perintahkan. Apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita perintahkan, orang lain pasti melaksanakannya. Bukankah ini kehidupan yang menyenangkan? Tetapi lihat selanjutnya. Apa kata pengkhotbah? Orang itu celaka. Orang yang menguasai orang lain itu celaka.
Kalimat ini sesungguhnya merupakan sebuah peringatan bagi mereka yang punya otoritas, bagi mereka yang punya kuasa, bagi mereka yang punya wewenang terhadap orang lain. Waspadalah, hati-hatilah dalam menggunakan kuasa, menggunakan otoritas, menggunakan wewenang terhadap orang lain. Untuk apa engkau memiliki semuanya itu jika pada akhirnya engkau celaka? Jadi sesungguhnya pengkhotbah mengingatkan kita, jika engkau punya kuasa, jika engkau punya otoritas, jika engkau punya wewenang terhadap orang lain, hati-hatilah menggunakan kuasa, otoritas, dan kewenangan itu. Sebab apa artinya semuanya itu jika pada akhirnya engkau celaka? Perhatikanlah orang-orang yang berkuasa, yang dulunya punya power yang luar biasa, tetapi pada akhirnya terbaring di ranjang rumah sakit. Memprihatinkan kondisi fisik mereka. Nah, apa artinya punya kuasa, punya kewenangan jika pada akhirnya kita celaka? Jadi sesungguhnya pengkhotbah mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Merenungkan di saat engkau punya kuasa, di saat engkau punya wewenang, di saat engkau punya otoritas terhadap orang lain. Apakah engkau sudah menggunakan semuanya itu dengan baik dan benar? Yang kedua, ayat 10. Orang fasik dikuburkan di tempat yang kudus, sementara orang benar sebaliknya. Mereka tidak dikuburkan di tempat yang layak, bahkan dilupakan. Ini merupakan sebuah ironi. Orang benar seharusnya dihormati, dan ketika dia meninggal dunia, dia mendapatkan penghormatan, dikuburkan di tempat yang layak. Tetapi pengkhotbah melihat, ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Orang fasik ditempatkan, dikuburkan di tempat kudus, di tempat yang layak. Sementara orang yang selama ini menabur kebaikan, yang berlaku benar, dikuburkan di tempat yang tidak layak. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa bisa begitu? Disinilah kita mengerti peran kuasa, peran otoritas, peran uang, peran kekayaan dalam mengatur semuanya itu. Dengan adanya semuanya itu, si penjahat pun bisa disulap menjadi seperti malaikat. Ini menjadi peringatan bagi kita di saat kita punya pengaruh, punya otoritas, punya wewenang di dalam kehidupan ini. Bertindaklah benar dan adil. Yang ketiga, ayat 11. Dalam ayat 11 dikatakan, karena hukuman terhadap kejahatan tidak terjadi, maka hati manusia penuh dengan niat jahat. Ini aneh, saudara sekalian. Seharusnya manusia bertobat, seharusnya manusia segera berbenah diri. Tapi yang terjadi, manusia semakin jahat. Disinilah kita melihat pentingnya hukuman dan sanksi itu. Jika hukuman tidak ditegakkan, maka kejahatan semakin merajalela. Para penegak hukum harus sadar betul tentang hal ini. Harus menyadari betul tentang hal ini. Di mana ada kejahatan, di sana harus ada hukuman. Sebab jika kejahatan itu dibiarkan tanpa hukuman, tanpa sanksi, maka kejahatan semakin merajalela. Keempat, ayat 14. Orang benar menerima ganjaran yang layak bagi orang fasik. Orang fasik menerima ganjaran yang layak bagi orang benar. Ini sebuah pemandangan yang tidak baik. Ini sebuah kehidupan yang tidak adil. Tetapi itulah yang pengkhotbah saksikan. Orang benar diperlakukan seperti penjahat, dan orang fasik diperlakukan seperti malaikat. Inilah fakta yang pengkhotbah saksikan di zamannya. Dan fakta yang semacam ini kita saksikan juga di zaman kita.
Jika kita membaca berita tentang para koruptor di negeri ini, ketika mereka dipenjara, mereka mendapat fasilitas yang mewah. Mereka tidak merasakan getirnya ketika berada di penjara. Koruptor dan orang berduit mendapat fasilitas mewah di penjara. Inilah realitas kehidupan di zaman kita ini. Realitas kehidupan yang semacam ini pengkhotbah katakan sia-sia. Namun di balik semua fakta ini, pengkhotbah menunjukkan pesan berharga bagi kita. Yang pertama, perhatikan ayat 12. Takutlah akan Allah. Kata takut dalam bahasa Israel yireh. Takut akan Allah, yireh ha Elohim. Ternyata kata yireh yang diterjemahkan takut itu mengandung pengertian takut karena segan. Seperti seorang anak yang takut terhadap gurunya. Dia takut karena dia segan terhadap gurunya. Atau seorang anak takut kepada orang tuanya. Dia takut kepada orang tuanya karena dia segan, karena dia hormat kepada orang tuanya. Takut akan Allah jangan Anda pahami seperti seseorang yang takut anjing gila. Dia takut karena terancam. Takut akan Allah menunjuk pada rasa segan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia mentaati yang dia hormati itu. Jadi rasa hormat melahirkan ketaatan. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan takut akan Allah. Dari sini kita memahami kehidupan ini sesungguhnya bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh menghormati dan mentaati Allah. Itu sesungguhnya yang paling penting di dalam kehidupan. Pesan yang kedua masih di ayat 12. Orang yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan. Kata kebahagiaan dalam bahasa Israel adalah top. Top itu artinya keadaan yang baik. Jadi orang yang takut akan Allah mengalami keadaan baik. Mengapa bisa begitu? Pengkhotbah sendiri menjawab hal itu dalam ayat 12. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Artinya mereka menghormati dan mentaati Allah. Lain halnya dengan orang fasik. Orang fasik tidak ada rasa hormat dan tidak ada ketaatan terhadap Allah. Karena itu pengkhotbah katakan orang fasik itu tidak bahagia dan umurnya tidak panjang. Jadi di sini kita mengerti menjalani kehidupan yang takut akan Allah itu jauh lebih baik daripada menjalani kehidupan sebagai orang fasik, sebagai orang jahat. Hidup dalam hadirat Allah itu jauh lebih baik daripada menjalani kehidupan sebagai orang fasik. Lalu bagaimana jika dalam realitas kehidupan kita melihat orang fasik menerima ganjaran yang seharusnya diterima oleh orang benar? Misalnya soal umur panjang. Bagaimana jika kita melihat ada orang fasik yang berumur panjang? Untuk menjawab tentang hal ini, mari kita lihat pesan yang ketiga dari kitab Pengkhotbah. Pesan yang ketiga dalam ayat 17. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Misalnya, mengapa orang benar tidak dikuburkan di tempat kudus, sedangkan orang fasik dikuburkan di tempat yang kudus? Atau mengapa orang benar mendapatkan ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik? Ini realitas yang membingungkan kita. Dalam ayat 12 disebutkan orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Tetapi dalam ayat yang ke-14 kita membaca orang benar mendapatkan ganjaran yang seharusnya diterima oleh orang fasik. Nah, pada titik inilah kita mengerti bahwa kita tidak dapat menyelami semua pekerjaan Allah.
Ada sisi misteri dari Allah yang tidak kita ketahui. Fakta ini sesungguhnya mau menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Hal ini kiranya menyadarkan kita agar menjalani kehidupan tidak menyombongkan diri, tetapi senantiasa hidup di dalam hadirat Allah. Sampai di sini kita mengerti indahnya hidup di dalam hadirat Allah. Kita beroleh kebahagiaan dan selalu berada di bawah perlindungan dan pemeliharaan Allah. Tetapi kemudian muncul pertanyaan bagi kita sekarang. Mengapa dengan hadirnya COVID-19 banyak orang yang hidup di dalam hadirat Allah meninggal dunia? Di manakah Allah? Kitab Pengkhotbah memberikan jawaban yang luar biasa bagi kita. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Biarkan yang misteri itu tetap menjadi milik Allah. Yang menjadi urusan kita adalah menjalani kehidupan yang takut akan hadirat Allah. Karena itu, di akhir tahun 2021 ini, mari kita membangun komitmen menjalani kehidupan yang takut akan hadirat Allah. Mari kita menghormati dan mentaati Allah. Percayalah, orang yang senantiasa menghormati dan mentaati Allah, yang takut akan hadirat Allah, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan.